Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik Big Data Analysis bagian 2 pada sesi 27. Selamat mengikuti. Sesi ini merupakan kelanjutan dari bagian pertama, dan yang akan dibahas adalah contoh penerapan analisis Big Data, yaitu satu pada sektor e-commerce, contohnya Amazon Tokopedia. Personalisasi rekomendasi. E-commerce menggunakan data tentang riwayat pembelian, perilaku penelusuran, dan interaksi pengguna untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi individu. Manajemen inventaris. Dengan menganalisis data pembelian dan tren, perusahaan dapat mengelola stok barang secara lebih efektif, memprediksi permintaan, dan mengoptimalkan rantai pasokan. 2. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter yang sekarang X, tentang analisis sentimen. Big Data memungkinkan perusahaan menganalisis jutaan postingan untuk memahami sentimen publik terhadap produk, layanan, atau isu tertentu. Penargetan iklan. Platform media sosial menggunakan data pengguna seperti demografi, lokasi, dan minat untuk menampilkan iklan yang lebih relevan dan tepat sasaran. 3. Sektor kesehatan, yaitu pengembangan obat. Big Data digunakan dalam penelitian genomik untuk memproses dan menganalisis data dalam skala besar yang membantu mengidentifikasi penyebab genetik dari penyakit dan mengembangkan obat yang lebih efektif. Pemantauan pasien, data real-time dari perangkat medis seperti smartwatch atau alat monitor kesehatan digunakan untuk pemantauan kondisi pasien dan mendeteksi kondisi kesehatan sebelum menjadi kritis. 4. Sektor perbankan dan keuangan, yaitu pendeteksian penipuan. Algoritma berbasis Big Data dapat menganalisis pola transaksi keuangan secara real-time untuk mendeteksi anomali yang mungkin merupakan indikasi penipuan. Penilaian kredit. Bank dapat menggunakan Big Data untuk menilai risiko kredit pelanggan, tidak hanya berdasarkan data tradisional atau dalam kurung seperti riwayat kredit, tetapi juga faktor-faktor lain seperti aktivitas media sosial dan kebiasaan berbelanja. 5. Sektor transportasi seperti Uber dan Gojek. Optimalisasi rute. Platform transportasi seperti Uber menggunakan data besar untuk menganalisis pola lalu lintas secara real-time, mengoptimalkan rute pengemudi, dan memperkirakan waktu tempuh. Search pricing. Big Data membantu menghitung harga dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu lokasi pada waktu tertentu. 6. Sektor pemerintahan dan keamanan publik, yaitu tentang pemantauan kriminalitas. Data besar atau Big Data digunakan untuk memetakan daerah dengan tingkat kejahatan tinggi dan memprediksi lokasi yang berpotensi mengalami peningkatan kejahatan. Pemantauan lalu lintas. Big Data dari sensor lalu lintas dan kamera CCTV digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan memberikan informasi secara real-time kepada pengendara serta perencanaan infrastruktur jalan. 7. Sektor energi. Prediksi konsumsi energi. Perusahaan energi menggunakan data dari meteran cerdas dalam kurung smart meters untuk menganalisis pola konsumsi energi rumah tangga dan perusahaan, memungkinkan mereka mengatur pasokan energi secara lebih efisien. Pemeliharaan prediktif.
Dengan menganalisis data dari sensor pada peralatan pembangkit energi, perusahaan dapat memprediksi kegagalan mesin dan melakukan pemeliharaan sebelum terjadi kerusakan besar. 8. Pertanian cerdas atau smart agriculture. Pemantauan tanaman dan cuaca. Teknologi sensor dan citra satelit membantu petani memantau kondisi tanah, kelembaban, suhu, serta cuaca untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi pertanian. Penggunaan pupuk dan irigasi yang tepat. Data besar memungkinkan petani mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk berdasarkan data analisis kondisi tanah dan tanaman secara real time. 9. Industri hiburan seperti Netflix, Spotify. Personalisasi konten. Platform seperti Netflix dan Spotify menggunakan data mengenai preferensi pengguna untuk merekomendasikan film, serial, atau lagu yang mungkin diminati pengguna. Pengembangan konten baru. Data tentang kebiasaan menonton dan mendengarkan pengguna digunakan untuk menentukan tren dan membantu produser dalam membuat konten baru yang relevan. 10. Sektor olahraga. Analisis performa atlet. Data dari perangkat wearable digunakan untuk memantau performa atlet dalam latihan dan pertandingan, memungkinkan pelatih memberikan umpan balik yang lebih akurat. Prediksi cedera. Data fisik dan pola latihan digunakan untuk mendeteksi risiko cedera sebelum benar-benar terjadi, membantu atlet dan tim medis melakukan penjagaan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana big data dapat mengubah berbagai industri dengan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan lebih baik. Demikian akhir dari sesi ini, dan jika menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.